Oke, sekarang kita masuk ke PU-nya aja teman-teman ya. Nah, kita fokus di PU-nya. Jadi PU itu apa? Gitu. Udah tampil ya di kalian layarnya? Udah teman-teman? Layarnya di kalian sudah tampil? Iya, Kak. Sudah. Oke, sip. Nah, teman-teman. Jadi di sini penalaran umum itu adalah kemampuan teman-teman untuk memahami ya, terus menganalisis dan mengevaluasi informasi. Oke, informasi yang diberikannya tadi teman-teman udah lihat, bisa berupa paragraf, bisa berupa grafik ataupun soal cerita. Gitu ya. Nah, dari informasi ini teman-teman diharapkan bisa membuat kesimpulan yang logis dan relevan. Nah, makanya di sini judulnya nalar, berarti harus sesuai logika kita. Dan relevan itu berarti sesuai dengan informasi yang diberikan. PU ini kan tadi teman-teman lihat dia ada 30 soal. Ya, nanti kebagi lagi jadi ada 3 bab besar teman-teman. Ada yang namanya induktif, deduktif, dan analitik. Gitu. Kalau untuk induktif itu nanti kebagi lagi, ada yang namanya generalisasi, lalu ada yang namanya analogi ya, analogi dan kausalitas, dan ada yang namanya di induktif itu ada yang namanya ini analogi kausalitas digabung ya, kakak tadinya mau misah nulisnya analogi sama kausalitas. Terus untuk di deduktif teman-teman ada yang namanya simpulan kuantor, lalu simpulan implikasi, jika maka nih kalau teman-teman suka lihat soalnya ya, lalu sama ekuivalensi logis. Kalau di penalaran analitik tadi ada pengolahan data, ada operasi hitung bilangan, ada simbol huruf dan angka, ya simbol huruf dan angka, sama ada penalaran analitik tadi yang berupa soal cerita. Ya, penalaran analitik sendiri. Nah, nanti setiap pertemuan itu biasanya kita belajar sebab-sebab, teman-teman. Di pertemuan perdana ini, kita akan bahas tentang analogi dan kausalitas. Sok, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak, Kak. Tidak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kata kakak, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang analogi dan kausalitas. Oke, teman-teman, apa sih analogi itu? Gitu ya. Nah, kalau diartikan, analogi itu adalah kesamaan antara dua benda sebagai dasar perbandingan. Ya. Jadi di sini nanti kita punya dua benda atau dua hal, gitu teman-teman. Nah, nanti kedua hal tersebut itu punya kesamaan. Gitu. Lalu, kesamaan itulah yang akan dijadikan dasar untuk perbandingan. Nah, biasanya salah satu halnya itu akan diibaratkan dengan benda. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan analogi. Contohnya adalah yang paling simpel nih yang teman-teman sering dengar. Waktu adalah uang. Nah, ini analogi teman-teman ya. Waktu adalah uang. Gitu. Dua halnya yaitu waktu dan uang. Pertanyaan kakak, apa sih persamaan antara waktu dan uang? Kenapa mereka bisa dibandingkan, dianalogikan? Yo, ada yang tahu nggak apa persamaan waktu dan uang? Waktu itu sesuatu yang apa, teman-teman? Berharga. Benar, berharga atau penting. Betul ya. Persamaannya, waktu dan uang itu sama-sama berharga atau penting. Karena mereka punya persamaan sehingga mereka bisa dibandingkan. Waktu adalah uang gitu. Contoh lain, kehidupan itu berputar bagai roda. Kehidupan berputar bagai roda. Apa sih maksudnya? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa kehidupan itu diibaratkan roda? Maksudnya apa? Maksudnya apa, teman-teman?
Kehidupan bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya, betul. Kadang di atas, kadang di bawah. Karena kan roda tuh berputar nggak diem aja. Kadang ada di kadang di atas, kadang di bawah. Betul, itu seperti kehidupan. Nah, jadi nanti cirinya kalau dalam kalimat teks analogi itu ada kata apa? Ada kata seperti, ada kata bagai, ada kata diibaratkan, dan lain-lain. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ketemu teks, kan kalau teman-teman ujian semua digabung tuh, semua bab ya. Tahu dari mana itu teks analogi? Masuknya dari mana? Dari ciri-ciri ini, dari kalimat pertanyaannya biasanya ada kata diibaratkan atau bagai dan lain-lain. Ini ya. Nah, terus di sini nanti untuk contoh soalnya teman-teman analogi itu ada yang berbentuk kata, ada juga yang dalam bentuk paragraf. Sebenarnya kalau di soal realnya banyaknya bentuk paragraf. Ini kata ini untuk mempermudah kita dulu belajarnya. Kayak gitu ya. Oke, coba kita lihat soal yang pertama teman-teman. Nah, di sini katanya kita punya kata cahaya titik 2 gelap. Nah, lalu sama dengan arah. Nah, teman-teman tadi analogi tuh harus ada kesamaan. Jadi nanti kita cari nih kesamaannya. Lalu nanti kita gunakan untuk mencari jawabannya. Jadi teman-teman mudahnya bikin berupa kalimat dulu gitu ya. Contoh nih, kakak contohin dulu. Misalnya kakak, apa sih hubungan cahaya sama gelap? Kakak bikin kalimat. Misalnya kehilangan cahaya ya, kehilangan cahaya itu menjadi gelap. Menjadi gelap. Nah, teman-teman, ini gunakan untuk kata selanjutnya ya. Kesamaannya ini kita gunakan. Oh, kalau kehilangan arah itu jadi apa? Kalau kehilangan arah jadi Tersesat. tersesat. Nah, jadi teman-teman cara untuk mengerjakannya kalian harus cari dulu ya kesamaannya gitu dan dibikin jadi kalimat biar nyambung. Oke, yang kedua yuk, siapa yang mau ngasih contoh? Makan lapar, kira-kira mau dibikin nyambungnya gimana tuh? Makan sama lapar, gimana teman-teman? Solusinya. Oke, solusi dari lapar adalah makan gitu? Iya. Solusi lapar adalah makan. Berarti solusi titik-titik adalah cahaya. Nah, jadi cahaya itu solusi dari apa? Gelap. Gelap. Betul. Sip. Jadi jawabannya adalah gelap. Oke, benar. C ya. Lanjut teman-teman nomor 3. Penulis buku kipas. Ya, langsung jawab atau mau dibikin kalimat dulu? Gimana nih? Penulis buku kalau kipas? Buku yang dimaksud ini bukan buku tulis ya. Bukan kita nulis, bukan buku tulis, enggak. Definisi penulis di sini tuh adalah seseorang yang menghasilkan karya tulisan. Apa? Gimana? Menghasilkan, Kak. Iya, benar, pakai kata menghasilkan. Jadi penulis itu bukan, misalnya kakak nih, kakak kan bukan penulis ya. Definisi penulisnya bukan orang yang nulis, tapi orang yang menghasilkan karya maksudnya, gitu. Oke, kayak Andrea Hirata gitu ya. Penulis menghasilkan kayak Terelie juga ya. Buku gitu, menghasilkan buku, berarti kipas menghasilkan Angin. Oke, betul. Sip. Ini teman-teman, lanjut ya. Nomor 4. Kuku, jari, kalau rem. Yuk, apa nih? Silahkan. Kuku bagian dari jari. Benar, kuku bagian jari. Lalu kalau rem bagian? Bagian dari Rem bagian dari mobil? Sepakat? kemudi. Atau kemudi. Nah, kenapa Kak bukan sama mobil? Kan kalau jari itu dia ibaratnya masih bagian dari sesuatu yang besar. Lebih cocoknya sama kemudi. Kenapa Kak kok nggak sama mobil? Kalau mobil kan satu kesatuan utuh. Berarti kalau kita ibaratkan cocoknya harusnya sama tubuh gitu. Jadi bagiannya kan kalau jari itu masih bagian yang kecil
Beda sama tubuh. Tubuh itu bagian besar. Begitupun dengan kemudi. Kemudi itu kan masih bagian yang kecil. Bagian yang besarnya adalah mobil. Ya, jadi karena di sininya jari, cocoknya sama kemudi, bukan sama mobil. Gitu. Oke. Betul, kemudi ya. Lanjut nomor 5. Air haus. Kalau uap air, gimana nih? Yo, air haus. Kalau uap air, gimana? Lembab ya. Lembab? Oke. Sepakat teman-teman? Coba. Air, apa hubungannya air sama haus? Air menghilangkan haus gitu ya. Menghilangkan haus. Apakah kalau uap air menghilangkan lembab? Tidak, Uap air menambah itu lembab. Kering, Kak. menambah lembab. Berarti harusnya menghilangkan apa uap air itu? Kering. Kering. Betul ya? Oke, sip. Betul. Kering. Lanjut ya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain sampai nomor 5, silahkan ya. Kalau masih bingung, nanti kakak jelasin ulang. Oke, lanjut nomor 6. Kalau belum ada, belajar, bodoh, usaha. Nah, gimana kalimatnya nih? Hubungan belajar sama bodoh gimana? Ayo, belajar, bikin kalimat biar enaknya apa? Agar tidak Belajar. bodoh. Benar, agar tidak bodoh, gitu ya. Lalu kalau usaha, agar tidak bodoh. Oke, usaha agar tidak apa, teman-teman? Agar tidak diam. Betul, jawabannya diam. Oke, sip, betul ya. Lanjut teman-teman, nomor 7. Api asap, kalau daun, gimana? Ayo, api asap, kalau daun, Oksigen. oksigen. Kenapa oksigen jawabannya? Gimana kalimat hubungannya? Api? Api menghasilkan asap. Benar, api itu menghasilkan asap, teman-teman ya. Kalau daun itu menghasilkan oksigen. Dari mana daun menghasilkan oksigen? Dari proses fotosintesis. Teman-teman jangan jawabnya fotosintesis, karena fotosintesis itu prosesnya. Kalau mau prosesnya, misalnya api titik 2 pembakaran. Kan pembakaran itu proses. Berarti daun titik 2 fotosintesis. Ya, hati-hati, jangan terkecoh. Yuk, satu soal lagi buat yang kata pegang genggam. Nah, lalu cocoknya sama apa nih analoginya? Pegang genggam. Kakak mau tanya dulu, apa bedanya pegang sama genggam sih? Ya, apa teman-teman bedanya pegang sama genggam? Ayo, apa bedanya pegang sama genggam? Sepengetahuan kalian aja, nggak usah pakai yang formal-formal. Yang kalian tahu kah kalau pegang tuh gini, kalau genggam gini misalnya. Apa teman-teman? Ayo, tok apa bedanya pegang sama genggam? Ayo teman-teman, apa bedanya pegang sama genggam? Tok. Kalau Atau pegang support itu laptop. kayak kalau pegang Hmm? itu kan kayak disentuh aja. Kalau genggam itu kayak dicengkeram gitu. Nah, jadi bedanya apa tuh? Lebih apa? Kalau genggam itu kayak Lebih lebih kuat tekanannya. bener, lebih kuat atau lebih erat. Betul. Jadi dari pegang, kalau lebih kuatnya namanya genggam. Lebih kuat atau lebih erat ya. Ya, jadi pegang lebih kuat atau lebih eratnya namanya genggam. Nah, nanti teman-teman cari pakai kata yang lebih kuat. Apakah kalau tarik lebih kuatnya ulur? Enggak. Tarik sama ulur sesuatu yang berlawanan malah. Gitu ya. Yang mana berarti teman-teman? Goyang. Ayo, yang mana? Goyang guncang. Goyang guncang. Betul, goyang lebih kuatnya namanya guncang. Oke, sip. Yang lainnya enggak ya, aneh ya. Kalau susun rangkai itu yang lebih rapihnya. Rangkai itu kan lebih rapih. Ikat simpul pun simpul tuh lebih rapihnya ya, bukan lebih eratnya.
Oke, betul teman-teman. Nah, ini analogi dalam bentuk kata. Sekarang masuk ke analogi dalam bentuk kalimat. Nah, ini yang soal real di UTBK ya, teman-teman ya. Soal-soal yang seperti ini. Ini ada tahunnya juga seperti itu. Oke, nah biasa teman-teman kalau ketemu paragraf gini baca dulu soalnya, jangan langsung ke paragrafnya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini ya. Berdasarkan paragraf di atas, jika perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan, nah ada kata diibaratkan, berarti dia analogi ya, diibaratkan dua sisi mata uang. Manakah simpulan yang paling mungkin benar? Jadi di sini kan tadi namanya analogi harus ada dua hal yang dibandingkan. Ini membandingkan perkembangan teknologi tekstil industri batik dengan dua sisi mata uang. Kayak gitu. Teman-teman nanti bisa cari di teksnya yang ada kalimat dua sisi mata uang. Oke, sebelumnya tolong dibacain dulu ya teksnya ya. Lutfia silahkan dibaca dulu teksnya. Biar teman-teman yang lain menyimak juga ya. Lutfia, silahkan open mic. Ya, Kak. Ya, silahkan dibaca teksnya. Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri batik. Salah satu penyebab berkurangnya industri batik adalah perkembangan teknologi tekstil yang semakin pesat. Hubungan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Selain itu, kurangnya bahan baku yang tersedia ikut memengaruhi produksi batik. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang sama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimpornya sehingga biaya produksi meningkat. Peningkatan biaya produksi tersebut berdampak pada peningkatan harga jual. Selain itu, jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Namun, apabila permintaan meningkat, harga batik juga meningkat. Permasalahan ini menyebabkan fluktuasi nilai ekspor batik. Oke, sip. Teman-teman, udah ketemu tadi yang kalimat dua sisi mata uang di mana? Ketemu? Ada teman-teman? Boleh dibacain kalimat awalnya? Yuk, yang ada kalimat dua sisi mata uang. Mana tuh kalimatnya? Jika bahan baku yang sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Namun apabila harga batik juga meningkat. Nah, teman-teman yang ini dulu nih, yang di sini nih. Yang jelas-jelas ada kalimatnya dari sini ya. Hubungan perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Jadi kata kuncinya berlawanan, arti dari dua sisi mata uang. Jadi maksudnya berlawanan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik itu berlawanan. Berlawanannya seperti apa? Teman-teman, ternyata penjelasannya malah ada di sebelumnya. Salah satu penyebab berkurangnya industri batik, jadi batik berkurang, adalah perkembangan teknologi tekstil yang semakin pesat. Batik berkurang, tekstil pesat. Itu kan sesuatu yang berlawanan. Coba cari, ada di opsi mana? Sok, ada di opsi mana teman-teman? Ayo, ada di opsi mana? Yang kalimatnya seperti itu? D, betul ya. Perkembangan teknologi tekstil, tekstilnya berkembang. Diiringi kemunduran batik. Itu. Oke, jadi itu ya. Apa tuh namanya? Arti dari dua sisi mata uang. Sesuatu yang berlawanan. Jadi nanti teman-teman, ini kakak tadi cuma minta baca aja ya, tapi kalau ketika ngerjain realnya, kalau udah ketemu kalimat dua sisi mata uang, teman-teman langsung aja baca kalimat sebelumnya sama kalimat setelahnya. Cukup fokus di situ aja, ya.
Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang yang nomor 10 ini masih sama. Jika pusat pelatihan bulu tangkis X disamakan. Nah, itu disamakan itu ciri analogi ya. Dengan arena balap mobil. Manakah di bawah ini kesimpulan yang paling mungkin benar? Coba masing-masing baca, terus lihat kalimat mana yang ngomongin arena balap mobil. Coba. So, kalau udah ketemu boleh bacain. Kalau teman-teman udah ketemu kalimatnya, boleh bacain ya. Udah ketemu yang ada ngomongin arena balap mobil? Ya, Kak, yang seperti Udah arena ketemu. balap mobil, pusat pelatihan bulu tangkis X memiliki pemain-pemain muda yang ambisius. Oke, betul teman-teman itu ya. Nah, jadi di sini memiliki pemain muda yang ambisius. Kalau teman-teman baca informasi selanjutnya, katanya setiap pemain berlomba-lomba untuk menang. Jadi ambisius itu maksudnya dia punya ini ya tekad untuk menang, baik dalam setiap latihan maupun pertandingan. Oke, sok. Jadi kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Yang D. Yang D, mana yang D? Para pemain bulu tangkis di pusat pelatihan bulu tangkis X berlomba-lomba untuk menang. Oke? Betul teman-teman ya. Nah, hati-hati teman-teman jangan terkecoh sama yang E. Kenapa? Kan ambisius. Iya, tapi di sini cuman di pertandingan. Padahal di latihan pun mereka berlomba-lomba untuk menang. Ya, lagian juga di sini kalau teman-teman nanti baca sampai selesai, nggak cuma di pertandingan luar negeri, tapi di negara sendiri juga. Jadi dia tuh salahnya bukan pertandingan luar negeri doang ya. Gitu. Oke, benar teman-teman. Jawabannya D. Gitu. Oke, masih ada nggak ya yang oke, udah ya teman-teman, analogi sampai nomor 10. Kita masuk ke tema kedua. Ada yang tanyain dulu, teman-teman, sebelum kita masuk ke kausalitas? Udah, Kak. Nggak ada? Ya, kenapa? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke kausalitas. Kausalitas itu gampangnya, kalau teman-teman kenal dengan istilah sebab akibat. Hubungan sebab akibat antar dua atau lebih peristiwa. Jadi minimal ada dua kejadian, itu saling berkaitan. Bahkan bisa 3 ataupun 4, teman-teman. Tapi seringnya sih dua hal ya, kayak gitu. Nah, contoh kausalitas atau hubungan sebab akibat kayak gimana? Misalnya kakak kasih contoh yang simple, hujan deras, ya. Hujan deras sehingga Jakarta banjir. Sehingga Jakarta banjir. Ini kan ada dua peristiwa teman-teman ya. Apa peristiwa pertamanya hujan deras, keduanya Jakarta banjir. Dari dua peristiwa ini teman-teman nanti harus kelompokkan mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat. Pertanyaan kakak, yang terjadi duluan itu sebab apa akibat? Yang terjadi duluan? Sebab ya. Jadi sebab terjadi duluan barulah muncul akibat teman-teman. Nah, sekarang teman-teman pakai logikanya. Yang duluan tuh hujannya dulu apa banjirnya dulu? Hujan. Yang duluan. Hujan. Berarti hujan jadi sebabnya, banjir jadi akibatnya. Tapi ingat teman-teman, akibat dalam kalimat nggak selalu di belakang. Bisa juga akibat ditulis di depan. Jadi teman-teman patokannya jangan, oh Kak, yang ditulis di depan sebab, ditulis di belakang akibat, enggak. Tergantung peristiwanya. Ya, jadi penulisan sebab akibat itu enggak harus akibat selalu di belakang. Kakak kasih contoh yang lain. Misalnya Andi sembelit ya. Andi sembelit karena jarang makan sayur. Jarang makan sayur. Ini ada dua peristiwa ya teman-teman ya. Yang jadi sebabnya apa? Yang jadi sebabnya apa? Makan sayur. Jarang makan sayur. Makan. Iya. Akibatnya adalah Andi sembelit. Gitu. Nah, teman-teman, di sini nanti kalau kalimatnya misalnya agak bingung atau susah, ini maksudnya apa? Misalnya, kalau ini kan masih gampang contohnya ya. Kalau kakak sih biasanya gini, kakak ingat yang namanya akibat, itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi begitu saja. Karena kan harus ada yang mendahuluinya. Kayak kita sembelit nggak mungkin tiba-tiba sembelit, berarti ada penyebabnya.
Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman baca kalimatnya, untuk mengidentifikasi dia sebab atau akibat, teman-teman ingatnya gitu, namanya akibat tuh nggak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada yang mendahului, itu ya. Nah, ini contohnya kalau akibat ditulis di depan teman-teman. Gitu. Nah, terus sudah kayak gitu, contoh dalam kalimat biasanya ada kata apa? Ada kata sehingga, ya. Terus ada kata karena, ada kata menyebabkan, mengakibatkan, itu lebih jelas ditulis gitu ya. Menyebabkan, mengakibatkan, dan lain-lain. Ini ciri di kalimatnya nanti ya. Oke, yuk kita lihat contoh soalnya teman-teman. Nah, sama ya kayak tadi, sebab akibat tuh ada dalam apa tuh yang simpel seperti ini, ada juga yang dalam bentuk paragrafnya gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, jadi nanti kalian itu dikasih 2 kalimat. Nah, hati-hati. Kalau teman-teman lihat pilihannya, 2 kalimat ini nggak selalu harus sebab dan akibat. Bisa jadi dua-duanya sebab, bisa jadi dua-duanya akibat. Kayak gitu ya. Jadi nggak selalu sebab dan akibat. Gitu. Nah, pertama di sini teman-teman, kalimat satunya, jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Kalimat 2-nya, pemerintah menaikkan upah minimum regional. Teman-teman ada yang anak IPS nggak? Pertama lihat dulu ada nggak sih kaitannya antara upah regional sama PHK? Ada yang anak IPS di sini? Kira-kira ada kaitannya nggak? Gimana teman-teman? Menurut kalian ada kaitannya nggak? Ada hubungannya nggak sih antara UMR, ya upah minimum regional sama PHK? Ada dulu nggak hubungannya kira-kira? Ya, ada nggak menurut teman-teman hubungan antara UMR sama PHK? Ya, ada yang anak IPS? Mungkin kalau anak IPA kalau bingung nggak apa-apa, gitu wajar. Anak IPS gimana nih? Ada. Ada ya hubungannya ya? Oke, kakak jelasin nih teman-teman ya, kakak ceritain dulu. Contoh, kan upah minimum regional itu yang ngatur pemerintah. Contoh kakak pakai daerah kakak misalnya Bogor. Upah minimum di Bogor itu 5 juta misal. Artinya perusahaan-perusahaan itu harus ngegaji karyawannya minimal di harga 5 juta teman-teman. Ya, itu minimal, lebih mah nggak apa-apa. Nah, terus misal kebijakan tahun ini diganti nih sama pemerintah. Upah minimumnya harus 6 juta. Berarti si perusahaan itu harus menggaji karyawan atau menaikkan gaji karyawan. Otomatis pengeluaran dari perusahaan itu akan bertambah karena gajinya nambah. Nah, si perusahaan itu nggak mau dong kalau pengeluarannya bertambah. Namanya perusahaan, kalau kita punya usaha juga pengennya untung. Pengeluarannya ditekan sedemikian mungkin. Nah, si perusahaan ini nggak mau nih, harus mengeluarkan lebih. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengurangi jumlah karyawan. Yang awalnya misal ada 100 karyawan. Nanti dikurangin biar pengeluarannya itu tidak meningkat, teman-teman. Jadi gimana nih hubungan antara 1 dan 2? Apakah menunjukkan sebab akibat? Kalau iya, yang mana sebabnya, yang mana akibatnya? Iya. Yuk. Yang Yang jawabannya dua yang penyebab. 2 sebab, Yang satu Iya, betul. yang Berarti satu satunya akibat. akibat. sama Oke, akibat. bener. Oke, sip. Jadi jawabannya A, B, C, D, E. B. Yang mana? Yang B B. ya? 2 sebab, B. 1 akibat. Oke, betul. Sip, lanjut. Nah, sekarang coba teman-teman coba nomor 12. Ya, kira-kira ada hubungannya nggak antara kunjungan wisatawan mancanegara sama daerah tujuan wisata itu dijadikan prioritas utama oleh pemerintah? Kalau ada hubungannya, siapa yang jadi sebab, siapa yang jadi akibatnya? Yang dua sebab. Betul, 2 sebab. Lalu yang 1 Satu akibatnya. akibatnya, benar ya. Jadi kan di sini kenapa kunjungan wisatawan bisa meningkat dengan pesat kan nggak mungkin terjadi gitu aja ya.
Gitu teman-teman. Nah, jadi itu si kunjungan wisatawan meningkat pesat itu gara-gara apa? Ya gara-gara daerah tujuan wisatanya itu jadi prioritas utama pemerintah dan swasta. Maksudnya prioritas sarananya diperbaiki, kayak gitu ya teman-teman ya, sehingga bisa menarik wisatawan mancanegara dan jadi meningkat jumlah wisatawannya. Oke, betul. B lagi ya jawabannya. Lanjut teman-teman, nomor 13. Guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan, orang tua membekali anaknya makan siang. Coba kira-kira gimana nih kalau ini? Apakah sebab akibat juga atau malah enggak? Tidak berhubungan. Tidak sebab akibat? Tidak Oke, kalau tidak sebab akibat. oke. Betul, ini bukan sebab akibat teman-teman. Nah, ini kan pertama orang tua membekali. Orang tua tuh nggak mungkin membekali anaknya kalau nggak ada pendahuluan. Ibaratnya gitu ya. Nah, berarti ini adalah suatu akibat. Sama halnya dengan guru meminta murid mencuci tangan. Berarti kan kenapa dia meminta? Berarti ada sesuatu nih sebelumnya. Jadi ini tuh dua-duanya akibat. Nah, sekarang kalau dua-duanya akibat, teman-teman pikirin. Ini penyebabnya sama atau beda? Kira-kira penyebabnya bisa ada kemungkinan sama nggak? Ya. Kenapa sih guru minta murid cuci tangan sebelum makan? Gitu. Kenapa orang tua membekali anaknya? Kira-kira bisa nggak penyebabnya sama? Gitu. Ya, siapa yang mau berpendapat silahkan. Mungkin nggak penyebabnya sama, teman-teman. Ayo, ada yang mau berpendapat silahkan. Mungkin nggak penyebabnya sama. Oke. Misalnya nih, kasih gambaran. Misalnya kalian mau ada acara makan-makan di sekolah. Ya, ada rencana makan-makan di sekolah. Itu bisa kita jadikan sebab. Akibatnya, orang tua membekali anaknya buat acara makan-makan. Nah, akibat lainnya, guru meminta si siswanya untuk cuci tangan sebelum acara makan-makan itu. Jadi bisa jadi ini penyebabnya sama. Apa contohnya tadi penyebabnya? Mau ada acara makan-makan di sekolah. Jadi jawabannya 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama, teman-teman. Gitu ya. Oke, tuh kakak kasih gambaran. Nomor 14. Silahkan kalian coba dulu, ini kayaknya termasuk mudah nih kalimatnya. Tok, dibaca dulu kira-kira jawabannya apa. Oke, gimana teman-teman? Gimana? Udah ada yang ini punya pendapat? Silahkan. Saya jawabannya misalnya A, B, misalnya gitu. Dua-duanya adalah akibat. Betul. Terus penyebabnya sama nggak? Dua-duanya penyebab nggak sih? Siswa bermain game, siswa mengakses medsos. Gimana? Dua-duanya akibat dari suatu penyebab yang Dari sama. satu penyebab yang sama. Iya, betul. Dua-duanya akibat dari penyebab yang sama. Kan tadi ya, kan main game sama mengakses medsos itu nggak mungkin terjadi gitu aja. Berarti ada penyebab sebelumnya. Apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya apa teman-teman? Kira-kira yang logis aja? Diizinin bawa HP ke sekolah. Ya, diizinkan bawa HP ke sekolah. Betul, diizinkan menggunakan HP di sekolah. Nah, akibatnya apa? Ada yang main game, ada yang mengakses medsos. Betul. Sip, betul. Lanjut ya. Nomor 15 coba. Kira-kira apa nih? Jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan, jumlah penjualan masker melonjak tajam. Oke? Sebab akibat. Itu Betul. nomor 1 sebabnya, B-nya akibatnya.
Oke, sip ya, sebab akibat. Nah, teman-teman hati-hati ya. Jadi gini, satu kalimat itu dia nggak selalu jadi sebab, nggak selalu jadi akibat sebenarnya. Bergantung dipasanginnya sama siapa. Contoh nih, sebenarnya ini contoh yang bagus di soal ini teman-teman ya. Misalnya tadi kan yang benarnya dia satunya sebab, duanya akibat karena mereka saling berhubungan. Jadi karena penderita infeksi saluran nafas meningkat, berarti orang-orang pada pakai masker tuh yang kena penyakit itu tuh ya. Sehingga penjualan masker melonjak tajam, itu benar. Tapi teman-teman di sini khawatir ada yang berpikir seperti ini ya. Khawatir berpikir, Kak, ini kan namanya penyakit nggak mungkin meningkat begitu saja. Berarti ada penyebab sebelumnya, bisa jadi dia jadi akibat. Ya, betul teman-teman. Tapi sekarang teman-teman lihat dulu hubungan dua kalimat ininya nih. Kalau dua kalimat ini bisa jadi sebab akibat, nah berarti teman-teman fokusnya gitu. Tapi kalau nggak bisa jadi sebab akibat, baru kita berpikirnya dua-duanya akibat, nanti tinggal dipikirin penyebabnya sama atau enggak. Nah, contoh misal kalau kakak tambahin nih ada kalimat lain. Misal kakak tambahin kalimatnya ya, kalimat ketiga itu misalnya apa ya? Pencemaran udara terjadi di kota X. Misalnya ya, pencemaran udara terjadi di kota X. Nah, nanti kalau kita tambahin kalimat ini, gara-gara ada pencemaran, ya ini bisa jadi sebab, akibatnya apa? Kena infeksi saluran nafas. Jadi, kalimat yang infeksi saluran nafas itu dia bisa jadi sebab, bisa juga jadi akibat. Tergantung dipasanginnya sama siapa. Kalau dipasangin sama kalimat 3, kalimat 1 akan jadi akibat. Tapi kan kita masanginnya sama kalimat 2. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Jadi jawabannya 1 sebab, 2 akibat. Nah, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nih, teman-teman, satu soal lagi yang kayak gini nih. Ya, kira-kira yang mana nih? Ayo, silahkan berpendapat. Yang mana? Nomor 1 itu sebabnya, nomor 2 itu akibatnya. Oke, sebabnya coba kita baca ya. Karena daerah tujuan wisata dipadati pengunjung, akibatnya tiket kereta api sudah habis terjual. Apakah yang terjadi duluan dipadati dulu baru tiketnya habis? Gimana nih? Apakah kejadiannya seperti itu? Enggak ya, teman-teman. Kalau pengunjungnya padat dulu terus tiketnya habis, berangkatnya mereka gimana gitu? Oke, jadi bukan. Coba. Ada yang punya pendapat lain? Gimana? Daerah tujuan wisata dipadati. Dua-duanya akibat, Kak. Benar, dua-duanya akibat. Ini nggak mungkin dipadati gitu ya. Nah tadi ya, kalau dibikin sebab akibat nggak logis, teman-teman pikirnya, oh ini bisa jadi akibat nggak ya? Kayak gitu. Oke, jadi dipadati, nggak mungkin dipadati gitu aja kalau nggak ada penyebabnya, dan nggak mungkin tiket itu habis kalau nggak ada penyebabnya. Betul? Dua-duanya akibat. Sekarang tinggal teman-teman pikirin penyebabnya sama atau enggak. Kira-kira ada nggak penyebab yang samanya? Penyebabnya sama, Kak. Apa kira-kira tuh penyebab samanya? Kalau musim liburan gimana, Kak? Ah, benar, musim liburan sekolah, musim lebaran. Oke, benar teman-teman ya. Jadi jawabannya 1 dan 2 adalah akibat dari penyebab yang sama. Oke, betul. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kalau bentuknya dalam paragraf. Nah, kalau paragraf teman-teman, lihat dulu apa pertanyaannya. Bisa ditanya sebabnya doang, bisa ditanya akibatnya doang, atau ditanya sebab akibat. Yang nomor 17 yang ditanya adalah pernyataan berikut yang mungkin jadi sebab. Kalau teman-teman ditanya sebab, anggap
teks ini adalah akibatnya. Ya, kalau ditanya sebab, anggap teksnya akibat. Kebalikannya, kalau ditanya akibat, anggap teksnya itu sebab, gitu. Nah, sekarang ceritanya gimana? Katanya di sini, pekerja paruh waktu merupakan pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lainnya. Itu definisi pekerja paruh waktu. Kerjanya kurang dari 35 jam, tidak menerima pekerjaan atau tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Misalnya kakak kerjanya seminggu cuma 20 jam. Kakak udah nggak mau nih nyari pekerjaan lagi, kakak juga nggak mau nerima pekerjaan. Udah cukup 20 jam aja kerjanya. Nah, kakak disebut sebagai pekerja paruh waktu. Itu definisinya dulu ya. Nah, terus di sini ada data dari BPS, teman-teman. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Ini ada angkanya. Oke. Jadi di sini itu ngasih tahu kalau yang pekerja paruh waktu itu lebih banyaknya perempuan daripada laki-laki. Nah, kan tadi ditanyain apa sih penyebab ya yang membuat pekerja paruh waktu perempuan tuh lebih banyak daripada laki-laki. Coba kira-kira alasan yang logisnya apa? Silakan teman-teman baca pilihannya. Kira-kira alasan yang paling logisnya apa? Udah ada yang ketemu? Yang D bukan, Kak. Yang apa? Sorry, kurang kedengeran. Yang D. Sorry, Bogor apa Depok? Depok. Yang B, Kak. Depok atau B? Tadi ada yang B juga. Oke. Nah, teman-teman, kakak bahas B dan D ya. Di antara dua jawaban ini ada yang benar. Jawaban yang benarnya adalah D. Alasannya karena seorang perempuan ingin memiliki waktu mengurus rumah di luar jam kerja. Misalnya kakak nih, udah kerja 20 jam aja, biar kakak punya waktu luang, biar kakak bisa punya waktu untuk mengurus rumah. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau yang B apa nih? Perempuan memiliki waktu di rumah lebih banyak daripada laki-laki. Ini akibatnya. Ya, karena kakak karena kakak cuman kerjanya 20 jam, apa akibatnya? Kakak punya waktu lebih banyak di rumah. Itulah akibatnya. Kalau teman-teman ditanya akibat, berarti anggap teksnya sebab. Tapi ini yang ditanya sebabnya, teman-teman. Kenapa sih kok paruh waktu perempuan tuh lebih banyak daripada laki-laki? Gara-gara perempuan itu pengen memiliki waktu mengurus rumah di luar jam kerja. Gara-gara ada keinginan. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau teman-teman ditanya akibat, baru jawabannya B. Gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nomor 18. Nah, ini yang ditanya sebab lagi. Ya, kakak skip dulu teman-teman. Kita ganti yang lain ya. Nah, ini yang ditanya adalah akibat. Gitu. Kita baca dulu ya. Manakah yang paling mungkin menjadi akibat? Nah, akibat dari apa? Ini udah dikasih tahu ya. Akibat dari banyaknya waktu yang dihabiskan bayi untuk tidur. Ini teksnya pendek, silahkan teman-teman masing-masing baca. Ada di teksnya ya. Akibatnya apa? Kalau banyaknya waktu yang dihabiskan bayi untuk tidur. Baik. C, Kak. Oke, betul. Yang C. Dari kalimat mana kamu bisa jawab C? Kalimatnya ada di mana tuh? Makin banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur, makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Benar, sip ya. Ini ada dua kejadian ya. Ini sebabnya, tidurnya, akibatnya apa? Pertumbuhan selnya jadi optimal. Kayak gitu ya. Kalau optimal itu artinya pertumbuhan atau perkembangannya jadi cepat teman-teman di usia bayi. Betul, ada di kalimat terakhir gitu ya. Nah, kalau ini kan pertanyaannya jelas ya, akibat dari apa. Nanti bisa juga ditanya cuman akibat dari teks di atas. Berarti teman-teman anggap teksnya jadi sebab, ditanya apa sih akibatnya. Gitu ya. Oke?
Nomor 20, kalau ini ditanya sebab akibat, teman-teman. Dua-duanya ditanya. Kalau ditanya sebab akibat, artinya cari hal yang saling berhubungan. Ingat tadi, bisa 2 atau lebih. Ya. Oke, sekarang gantian, silahkan ya. Bentar. Siapa ya yang baca teksnya? Gantian. Ainu deh. Ya, Ainu silahkan dibaca teksnya ya. Iya, Kak. Bayam banyak mengandung zinc yang lebih tinggi daripada jenis sayuran yang lain dan mudah untuk diolah menjadi makanan. Makin banyak mengonsumsi zinc, makin baik tumbuh kembang seorang anak. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke, sip. Oke, teman-teman, ditanya kalimat sebab akibat, ya udah kelihatan tuh ada kata makin ini. Berarti itu kan sesuatu yang berhubungan ya. Kata kuncinya ada di kalimat terakhir. Kalau makin banyak mengkonsumsi zinc, makin baik ternyata tumbuh kembang seorang anak. Nah, zinc ini didapatkan salah satunya dari bayam. Oke, tuh kakak kasih clue. Jadi yang cocok mana nih jawabannya? Yang mana? Bayam dikonsumsi sebagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Benar, jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi, penyebabnya adalah konsumsi bayam, akibatnya adalah tumbuh kembang yang optimal. Betul. Nah, teman-teman di sini hati-hati juga. Kalau ditanya seperti ini, hindari kalimat yang bersifat mutlak. Maksudnya mutlak tuh kayak gimana? Contoh, bayam menjadi menu wajib dikonsumsi anak-anak agar tidak mengalami masalah tumbuh kembang. Kan yang wajibnya itu bukan bayamnya, tapi zinc-nya. Zinc itu banyak di tumbuhan, salah satunya bayam. Gitu teman-teman ya. Tapi kan nggak harus selalu lewat bayam buat dapetin zinc. Gitu. Jadi hindari kalimat yang tadi disebutnya mutlak gitu ya. Sama kayak yang A juga nih. Anak-anak yang tidak mengkonsumsi bayam mengalami hambatan tumbuh kembang. Lah belum tentu kan teman-teman. Ya, yang ngaruh itu adalah zinc-nya. Zinc bisa didapat dari tumbuhan lain selain bayam. Oke, betul ya. Jadi yang jawabnya adalah yang C. Gitu. Satu soal lagi ya sebelum teman-teman post test. Bentar ya, kakak mau yang nanya tentang perbedaan. Ada di nomor berapa ya yang perbedaan? Nah, ini teman-teman ya, nomor 24. Tentang perbedaan. Kalau tadi sebab akibat udah kita bahas, nah ini teman-teman. Pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Maksudnya apa sih teman-teman? Jadi nanti kalau ditanya perbedaan itu ada 2 kondisi. Teman-teman harus tahu dulu kondisi 1 sama kondisi 2-nya. Atau kondisi awal dan kondisi saat ininya. Di sini kalimatnya katanya, jumlah penduduk miskin tahun 2023 itu ada sebanyak 25 juta jiwa. Ya, turun. Oke, turun dibandingkan tahun 2022. Ya, jumlah penduduk miskin ini terendah sejak COVID-19 memasuki Indonesia. Jadi di sini kondisinya kita ngomongin tahun antara 2022 dengan 2023 ya. Penduduk miskinnya gimana katanya ke 2023 naik apa turun? Jumlah penduduk miskinnya gimana teman-teman, naik apa turun katanya? Turun. Dari 22 ke 23 penduduk miskinnya naik apa turun tadi? Turun. Turun ya. Atau jadi jumlahnya jadi lebih sedikit. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini kira-kira alasan yang paling logis kenapa penduduk miskinnya jadi turun atau jadi berkurang? Alasan paling logisnya tuh gara-gara apa? Itu teman-teman. Penyebab yang paling logis gara-gara apa? Coba. C, Kak. Jumlah Yang mana? penduduk. C. Jumlah penduduk Betul. yang bekerja di tahun 2023 lebih banyak Lebih dibandingkan banyak. tahun 2022.
Betul, itu alasan paling logisnya. Kenapa kok Kak, kalau yang apa hubungannya yang bekerja sama penduduk miskin? Ya kalau bekerja dia punya penghasilan, dia udah nggak digolongin penduduk miskin lagi teman-teman. Benar, alasan paling logisnya itu. Jadi kalau ditanya perbedaan, nah teman-teman tuh cari alasan yang paling logis, kenapa kondisi 1 bisa berubah jadi kondisi 2. Ya tadi, kenapa penduduk miskin ke 2023 itu bisa turun. Oke, seperti itu. Sampai sini teman-teman ya, nanti ada sisa 5 soal lagi, teman-teman bisa coba ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum post test? Gimana? Ada pertanyaan dulu? Oke, teman-teman. Jadi ini filenya kakak kirimin ke WA. Terus kakak juga kirimin soal post testnya ke WA. Teman-teman kerjain, itu ada 5 nomor. Kayak gitu ya. Drop jawabannya di WA aja, tapi teman-teman dimohon kejujurannya, yang ibaratnya belum ngerjain atau lagi ngerjain, atau teman-teman yang udah input, jangan nyontek gitu ya. Pokoknya pendapat teman-teman masing-masing aja. Jangan lupa setiap input pakai nama lengkap, biar nanti kakak gampang ketika mau rekap nilainya ya. Kayak gitu. Misalnya, radiatan, terus nanti jawabannya langsung aja 1-5, apa ABCD-nya aja. Jelas teman-teman? Jelas, Kak. Oke, jangan ditunda ya, dikerjakannya sekarang. Ntar ya, kakak kirim dulu ya. Ntar kalau udah beres kumpulin semua, kakak nilai, lalu kakak kirimin pembahasannya. Jadi nggak dibahas di sini ya. Nanti kakak kirim di WA pembahasannya berupa PDF. Ntar ini kakak kirimin ininya dulu ya. Kita tuh tadi apa namanya, Rabu. Maaf, mau nanya. Ya, kenapa? Ini nanti perlu dikerjain di LMS juga atau enggak? Apa di LMS? Perlu ngerjain postnya juga atau enggak? Oh, prosesnya harus dikerjain ya. Jadi teman-teman di kelas 12 ini setiap pertemuan itu pasti ada postesnya ya. Jadi postesnya harus teman-teman kerjakan gitu, di input jawabannya. Nah, ini sih kayaknya untuk pertemuan perdana aja lewat WA, nanti selanjutnya kayaknya lewat LMS. Nah, jadi sekarang untuk yang perdana ini gak lewat LMS, khawatir username sama password teman-teman itu belum pada jadi semua gitu ya. Jadi lewat manual dulu. Semoga pertemuan kedua udah bisa lewat LMS. Jadi nanti langsung teman-teman keluar hasilnya kayak gitu. Yang sekarang kakak kirim lewat WA dulu, teman-teman kerjakan. Kalau udah langsung kirim jawabannya ke WA pakai nama lengkap, terus sama langsung jawabannya ya. Jadi diminta kejujuran teman-teman. Kalau teman kalian udah nge-input, nggak usah ngelihat jawabannya ya. Gitu. Terima kasih, Kak. Udah teman-teman, udah kakak. Oke, sama-sama udah kakak kirim ke grup ya. Sok silahkan dikerjakan dulu. Ya, kenapa? Saya boleh minta WA-nya, Kak? Boleh. Belum ada yang belum join ya kamu ya? Ntar ya, kakak ketik dulu di chat Teams. Tunggu bentar. Mana ya chat Teams-nya ya? Teams. Ntar ya. Oke. Farah, nomor kakak ada di grup ya? Tadi siapa ya yang minta Farah atau bukan? Nah, kakak kirimin nomor kakak. Oh iya ya. Bentar ya. Belum ada yang join grup, sungguh ya.
Nah, buat teman-teman yang belum join grup, bisa WA kakak ya, atau bisa juga dari linknya nih. Bentar kakak up lagi linknya. Copy. Tok, yang belum join grup ya. Tadi kakak mau menampilkan soalnya ya, atau teman-teman bisa lihat. Sok, teman-teman, silahkan dikerjakan ya. Soal post testnya.
Ayo teman-teman, yang udah beres boleh di-input di grup, jangan lupa pakai nama ya. Yuk teman-teman, ditunggu ya. Ini 4 menit lagi kelasnya kakak tutup ya. Kalau teman-teman yang masih belum beres, tetap lanjutin kerjaannya, terus di-input jawabannya di grup. Yuk. Oh iya, teman-teman, sambil nunggu kalian ngerjain, ada sedikit info. Ini kan pertemuan perdana kita. Jadi teman-teman kalau ada masukan, kritik, saran buat kakak, sampaikan aja ya. Misalnya kak ngajarnya kecepatan, atau kak ngomongnya kecepatan, misalnya gitu teman-teman. Boleh PC ke kakak ya, nomor kakak ada di grup ya. Oke. Nurul, kamu ngerjain, bukan ngerjain lanjutan postes, gak apa-apa dikerjain, cuman yang kakak nilai itu yang postes. Yang ini nih, yang ada keterangan postes, Nurul. Kamu ngerjainnya yang lanjutan dari ini. Lanjutan dari worksheet yang tadi kita. Oke? Gak apa-apa kamu ngerjain yang itu, cuman yang kakak nilai itu yang postes ya. Nurul masih hadir? Iya, Kak. Oke, so kamu kerjain yang postesnya ya.
Oke teman-teman, udah jam 8:10. Kelas ini kakak tutup dulu ya. Yang belum ngumpulin, tetap kakak tunggu. Kayak gitu. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya yang mau ngasih kritik saran langsung PC kakak aja gitu. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.